Resmi tinggalkan Anies, PDIP ungkap alasan pilih Pramono Anung. PDI Perjuangan akhirnya mengajukan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Keduanya hari ini akan mendaftarkan ke KPU. Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat konferensi pers pada Rabu, 28 Agustus 2024, buka suara. Menurutnya, Pramono memiliki pengalaman yang luas. Sehingga, diharapkan bisa memberikan solusi terbaik terkait permasalahan Jakarta bersama Rano Karno. Tata, asri, dan dengan penuh kegembiraan dan dengan penuh rasa syukur, seluruh jajaran PDI Perjuangan bersama dengan para relawan akan mengantarkan Mas Pramono Anung dan Mas Rano Karno. Tentu saja dengan tradisi kebudayaan yang memberikan suatu penghormatan terhadap masyarakat Betawi karena Rano adalah simbol anak Betawi. Terima kasih. Ya Ibu Mega, Bismillah, merdeka, 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 berjuang. Itu pesan Ibu Mega. Kenapa aja kemarin tidak diumumkan? Ya inilah suatu elemen surprise. Bagaimana juga Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas sebagai seorang politisi, negarawan dengan pengalaman yang sangat lengkap di partai, di anggota legislatif, pimpinan DPR RI, dan kemudian juga menteri, maka Mas Pram memberikan suatu solusi terbaik bersama dengan Mas Rano Karno untuk Jakarta. Elektabilitasnya tidak ada. Loh, kita percaya bahwa rakyat percaya kepada sosok pemimpin yang berpengalaman, sosok yang punya rekam jejak yang baik, sosok yang mampu menyelesaikan masalah rakyat dan juga membangun masa depan Jakarta pada peran sentral Jakarta. Dan itulah Mas Pramono Anung. Kepiawaian Mas Pram di dalam melakukan komunikasi politik, lobby-lobby politik, dukungan dari seluruh partai politik akan menjadi modal yang sangat baik dan terutama adalah komunikasi dengan rakyat. Yang pertama saya jawab yang kedua dulu. Jadi era di tahun 2010, orang-orang yang bermain Twitter itu eranya adalah era bercanda, seperti TikTok sekarang. Kalau dilihat di potret pada hari ini, TikTok tentunya sangat menarik. Saya termasuk yang menonton untuk itu. TikTok, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Tetapi, kalau ini dipotret 15 tahun kemudian, mungkin akan berbeda. Apa yang saya sampaikan di Twitter saya, itu lebih pakai hashtag nyantai ah. Dan itu semuanya tentang bercandaan yang ramai. Dan saya yakin juga semua pada generasi itu melakukan hal yang sama. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu. Apakah saya menyesal melakukan itu? Enggak. Karena saya tidak sama sekali pernah untuk menghujat seseorang, merendahkan orang, kemudian juga pornografi, tidak ada. Bahwa kemudian ada kata-kata yang sedikit guyonan memang ada. Dan itu saya bertanggung jawab terhadap hal itu. PDIP pilih Pramono Rano di Pilkada Jakarta, pengamat bicara logika elektoral. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, resmi memilih Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju di Pilgub Jakarta. Hal ini menjawab teka-teki siapa figur yang dipilih oleh PDIP di balik kebimbangan antara memilih Anies Baswedan dan Ahok. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arifki Caniago, menilai bahwa PDIP memilih duet Pramono Rano di Pilgub Jakarta tentu memiliki alasan strategis jangka panjang. Posisi Pramono sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, Jokowi Ma'ruf memberikan kesan bahwa figur yang diusung PDIP di Jakarta tidak terlalu membuat hubungan PDIP makin panas dengan Jokowi atau Prabowo Gibran. Jika PDIP ingin menang mudah atau lawan siapkan lawan sepadan di Pilgub Jakarta tentu bakal memilih Anies atau Ahok karena memiliki elektabilitas yang tinggi. Tetapi dampaknya secara langsung PDIP makin sulit berkomunikasi dengan Jokowi dan pemerintahan Prabowo Gibran, ujar Arifki dalam pesan yang diterima Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Arifki mengatakan PDIP memang main cantik di Pilgub Jakarta 2024. Pada satu sisi memberikan panggung kepada dua kader andalannya, Pramono Rano. Namun, pada sisi lain peluang PDIP untuk masuk kabinet Prabowo Gibran makin terbuka jika kader yang didukung bukanlah Anies atau Ahok. PDIP sepertinya juga membaca peluang di Pilpres 2029. Posisi Anies yang belum memutuskan bergabung dengan parpol manapun menjadi kekhawatiran bagi PDIP, kata dia. Secara internal, Anies bakal menjadi lawan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani di Pilpres 2029. Sedang secara eksternal, Anies bakal menjadi lawan Prabowo atau Gibran di Pilpres 2029. Secara politik majunya Anies di Pilkada 2024 bakal merugikan elit PDIP dan partai lain.
PDIP mengusung Pramono Anung dan Rano Karno maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan keduanya mendaftar ke KPUD Jakarta pada Rabu 28 Agustus tanpa adanya deklarasi dari PDIP. Lantas beginilah reaksi Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang diusung PDIP bersama Rano Karno. Dikutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid yang mengungkap batalnya pengusungan Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta oleh PDIP. Syahrin Hamid mengatakan memang sejatinya tidak ada jadwal pengumuman bakal calon gubernur termasuk di Jakarta dari PDIP pada Senin 26 Agustus kemarin. Oleh sebab itu, Syahrin mengaku pihaknya tidak mau memusingkan soal pengusungan tersebut. Pasalnya, keputusan PDIP mengusung sosok di Pilgub Jakarta merupakan kedaulatan dari partai itu sendiri. Terkait hal tersebut dan PDIP mengusung Pramono Anung, Syahrin menyebut Anies Baswedan menghormati dan menghargai keputusan partai. Kemudian Syahrin mengaku dalam hal ini tidak ada siapapun yang mengintervensi keputusan dari PDIP. Ia juga menyebut komunikasi Anies dan PDIP berlangsung baik dan substantif, sehingga diharapkan komunikasi antar keduanya bisa berlanjut demi terwujudnya misi partai membangun kesejahteraan rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, artinya sebetulnya gini teman-teman, udah lama Bang Anies tuh mau ketemu saya, dia mau mampir ke warung. Kebetulan rumah saya nggak jauh, dia di Lebak Bulus, saya di Bumi Karangindah. Teman-teman tahulah saya punya warung. Cuman belum pernah dapat waktu untuk ketemu. Waktu itu beliau nanya, Bang ada di mana? Saya ada di BKN. Jadi teman-teman bisa tahu beliau tuh berkunjung bukan ke DPP partai, tapi ke BKN. Badan Kebudayaan. Kebetulan gedungnya di belakang. Ngapain? Ngobrol. Ngobrol aja tentang apa? Ya tentu semua tahu lah. Ada wacana Bang Anies sama saya. Ya kita ngobrol, Bang kalau kita jadi, apa yang mesti kita lakukan? Apa ya abangin? Normal-normal saja sebetulnya. Nah artinya keputusannya tidak saya dengan atau Bang Anies sama saya. Tapi bukan berarti terus kita tidak menjadi teman. Beliau sangat mensupport kok. Gitu aja. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita masih ada acara di DPD. Kalau mau ke sana silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir pemeriksaan kesehatan. Anies batal diusung, Pramono Anung dan Rano Karno resmi daftar Pilgub DKI ke KPU. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, DKI Jakarta, Senen, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Keduanya mengenakan pakaian khas Betawi, lengkap dengan peci dan sarung yang melintangi leher. Pramono, Rano Karno didampingi Ketua DPP PDIP diantaranya Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Eriko Sotarduga. Kemudian nampak juga Tri Risma Harini, jajaran politikus PDIP di DPRD DKI Jakarta seperti Pandapotan Sinaga, Imam Mahdiah, Pantas Nainggolan, Ida Mahmudah, Tina Tun alias Agustina Hermanto. Kesan Betawi terasa pada iring-iringan Pramono Anung Rano Karno. Keduanya diiringi ondel, alat musik Betawi, dan menumpangi oplet berwarna biru hitam, seperti di serial Sidul Anak Betawi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu hadirin, para pendukung yang telah sampai di KPU Provinsi Jakarta. Kami silakan untuk bisa mengisi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta sekarang ini menjadi kota pusat ekonomi nasional dan kota global. Artinya siapapun yang menjadi gubernur, wakil gubernur bertanggung jawab untuk mewujudkan itu.